Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini sekitar jam 11 aku berada di Terminal Purabaya Bungurasi. Hari ini aku mau ke Malang. Sebenarnya hari ini tuh aku maunya naik kereta api ya. Cuman teman-teman tahu sendiri, kereta dari Surabaya ke Malang itu jadwalnya nggak banyak. Buat kereta lokalnya cepet habis tiketnya, dan juga buat kereta jarak jauhnya cuma 2. Dan itu pun dari jauh-jauh hari juga udah habis ya, dari seminggu yang lalu. Jadi buat kalian yang mau ke Malang tapi pengen dadakan dan lebih cepat dari kereta, naik bis solusinya. Jadi gak biasa aja aku dari Surabaya ke Malang naik bis, kita kontenin, kita liatin bis apa aja dan berapa harganya. Ya wes, ikutin aku. Oke, sekarang kita berada di pintu kedatangan bis Terminal Bungurasi. Jadi buat kalian yang baru pertama kali naik bis dari terminal, kalau misalnya naik Gojek biasanya diarahin ke sini sih. Tapi teman-teman tetap hati-hati ya. Tentang kasus yang calo itu, pokoknya kalau ditanyain ya tegas aja gitu. Kita masuk dulu. Kita masuk. Lihat pintu ini, kita ikutin aja. Di sini banyak warung-warung yang jual makanan maupun minuman. Kita keberangkatan bis antar kota. Nah, dan sekarang kita udah nyampe di lobi atau ruang tunggu keberangkatan Terminal Purabaya Bungurasi. Jadi nanti buat ke arah pintu keberangkatan bisnya itu kita naik ke atas dulu ya teman-teman ya. Kalau dari bawah gak bisa. Terus lewatin gate itu, cuman kayaknya nggak berfungsi sih. Sebenarnya kalau aku naik bis dari Surabaya ke Malang itu udah bolak-balik ya. Pilihan bisnya itu termasuk yang banyak dengan jadwal keberangkatan yang setiap jamnya itu pasti ada, beda dengan kereta. Dan untuk pilihan bisnya itu ada seperti bis Kalisari, bis Restu, Bagong, terus Tentrem dan lain-lain. Dan ya seperti inilah penampakan ruang tunggu Terminal Purabaya Bungurasi. Kita naik lewat sini. Ini aku sedikit ngasih tahu caranya kalau kalian naik bis dari Terminal Bungurasi. Dan setelah udah naik, kita masuk ke gate keberangkatan bis. Ini AKAP dan AKDP ya. Kita naik yang AKDP, soalnya kan Surabaya Malang tuh. Nah, tips buat kalian yang lewat pintu sini, kalau kalian emang nggak mau ditipu atau kena calo, ya wis diem aja gitu. Bilang aja tujuan kalian gitu ay, biar milih. Oke. Turun Malang. Kita cari bisnya. Tujuan ke Malang itu pintu 9. Dan kita turun. Kita lihat dulu bisnya teman-teman. Ini ada Tentrem ya. Untuk bagian parkiran bis di Terminal Bungurasi ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi Terminal Bungurasi ini merupakan salah satu terminal yang paling sibuk se-Asia Tenggara. Infonya sih begitu. Jadi keberangkatan bis dari sini itu ada di berbagai penjuru kota. Ada yang ke arah timur, ke Banyuwangi, ke Bali, terus ke Lombok, ke arah Jakarta, ke arah Bandung, Jogja, ke arah Blitar, Malang, banyak lah pokoknya. Madura pun ada. Dan sebenarnya pilihan bis dari Surabaya ke Malang tuh banyak. Ada Restu, ada Bagong, ada Tentrem dan Pelita Mas. Tapi kayaknya kita naik yang ini aja deh. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk interior di dalam bisnya. Aku naik yang Bagong arah Malang. Maju ke arah Selatan. Tidak lama setelah aku naik, ini bisnya langsung maju dari parkiran, parkir ke shelter keberangkatan nomor 9 ke arah Malang. Dan di depan kita ini ada bis Pelita Mas ke arah Malang yang berangkat terlebih dahulu.
Sekitar pukul 11:26 bis yang aku naiki berangkat dari shelter 9 Terminal Bungurase menuju ke arah Malang. Dan seperti yang teman-teman lihat tadi, kalau kita naik bis AKDP atau antar kota dalam provinsi, ini ya umumnya lah ada pengamen yang masuk, ada pedagang yang masuk, ya itu udah biasa sih. Dan juga untuk bis yang saya naiki ini tuh kelas ekonomi ya, dengan konfigurasi tempat duduk 3 dan 2. Dan ya penumpangnya masih belum penuh, jadi ketika pas baru keluar dari terminal biasanya itu ngetem sebentar, kurang lebih 5-10 menit buat menuhin penumpang. Jadi untuk titik naik bis ini itu selain di dalam terminal dan juga di depan terminal, kalian bisa nunggu di bawah kolong tol Waru arah Malang. Biasanya ada penumpang yang naik dari sini. Biasanya juga sih penumpang transitan dari bis arah Kertosono atau arah Tulungagung yang akan lanjut ke arah Malang. Dan ini kita langsung ambil kiri masuk ke tol Waru arah Malang. Jadi untuk bis yang kita naiki ini itu full tol ya teman-teman ya, dari gerbang tol Waru hingga gerbang tol Singosari atau Karanglo. Jadi waktu tempuhnya bakal jadi lebih cepat dibandingkan kita lewat jalan raya biasa. Biasanya itu normalnya sekitar 1 hingga 1 jam 10 menit perjalanan ya. Oh iya, jadi untuk harga tiket bus Bagong dari Surabaya menuju ke arah Malang yang saya naiki ini tuh cuman 20.000 aja. Baik yang full tol dan juga yang turun tol Pandaan. Dan ini bisa teman-teman lihat ada tulisan tarif maksimum 20.000 dari Malang ke arah Surabaya maupun sebaliknya Surabaya ke arah Malang. Dan satu nih teman-teman, bayarnya pastikan di atas bus pas busnya udah jalan.
Untuk ruang kaki ketika kita duduk di depan sendiri atau di belakang drivernya itu lumayan sempit ya, dan gak bisa selonjoran. Karena ada partisi di depan yang berfungsi sebagai sekat pembatas yang warnanya hitam ini loh. Terus juga untuk kondisi penumpang di hari itu lumayan rame sih, cuman nggak ada penumpang yang sampai berdiri gitu. Dan ini aku duduk di kursi yang baris 3. Jadi karena penumpangnya nggak terlalu rame, kursi yang tengah-tengah ini nggak ada orangnya. Dan ini lumayan enak teman-teman, lumayan luas juga ya dibuat duduk. Mantap sih. Sekitar pukul 12:36 kita exit di tol Singosari, atau biasanya kalau nyebut itu tol Karanglo ya. Perjalanan dari gerbang tol Waru hingga gerbang tol Singosari ini ditempuh dalam waktu 56 menit aja. Dan untuk titik penurunan penumpang di Kota Malang ini sebenarnya cuma bisa nurunin di dalam terminal Arjosari. Tapi biasanya bis-bis dari Surabaya itu ketika keluar tol nurunin penumpang di jalan raya setelah exit tol Singosari atau exit tol Karanglo. Jadi setelah ini sampai terminal itu nggak dibolehin buat nurunin penumpang. Jadi benar-benar penumpang itu disuruh turun di dalam terminal Arjosari. Karena sekarang harus turun di Arjosari, kita bener-bener harus pesan ojek online di dekat terminal Arjosari. Atau enggak, ya kita harus keluar dulu dari terminal dan harus ngejauh dari terminal. Oke, sekarang sekitar pukul 12:45 nyampe di terminal Arjosari Malang. Perjalanan dari Surabaya ke Malang kurang lebih ditempuh dalam waktu 1 jam lebih dikit ya teman-teman ya. Udah ada patas yang belakangnya kita tadi kesalip. Kita tadi ngetem di tol ini ya, bawahnya percabangan tol Malang dengan arah Mojokerto. Jadi bis yang kita naiki ini tuh pakai bodi Max HDD dengan sasis Mercy. Ya langsung parkir dan balik lagi ke arah Surabaya. Tuh.
langsung dijamputin tuh. Oke, alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di Terminal Argosari, Kota Malang. Buat kalian yang mau lanjut ke arah kota, itu bisa pesen ojek dari terminal ini, teman-teman. Setahuku bisa sih, soalnya kalau kita pesen dari depan terminal tuh kayaknya nggak bisa sih. Kita harus jalan ke arah sana ya, ke arah mana itu? Arah flyover itu. Agak jauhan dikit, terus juga kalau ke arah stasiun Malang Kota Baru kita bisa naik angkot ya, angkot yang AMG kalau nggak salah, itu biasanya dia lewat sih. Dan ya wes lah, ongkos dari Surabaya ke Malang itu cukup bayar 20.000 aja dalam waktu tempuh 1 jam via tol. Kalau naik kereta api sekitar 12.000, kalau kereta yang kayak Jayabaya ataupun kereta api Arjuna Express itu harganya sekitar 65 hingga 75.000. Oke lah, aku udah tiba di Terminal Argosari Malang. Aku mau lanjut naik bis lagi ke arah Solo. Yes, kita akhiri video kali ini. Terima kasih.